Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kuliah etika profesi kali ini pada sesi yang ke-10 adalah tentang sensitivitas etika. Jadi di sini adalah bagian dari dimensi etika ya. Kalau di buku saya, di buku ajar, di buku ajar saya ini etika bisnis dan profesi itu pada halaman 72. Nah, di situ ada sensitivitas etika profesi ya. Nah, kalau ini dicontohkan pada auditor, ini didefinisikan sebagai kemampuan mengakui sifat dasar etika pada situasi profesional auditor. Ini penelitiannya Aziza tahun 2008 ya. Jadi, sensitivitas etika itu merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan. Kalau saya contohkan di sini adalah dalam suatu auditor ya, yang dilakukan seorang auditor. Nah, di mana etika itu memang beragam ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas etika itu sangat beragam. Namun bisa diidentifikasi ya, faktor-faktor utama yang mempengaruhi sensitivitas etika itu adalah faktor demografis. Kemudian faktor pengenalan dimensi moral, faktor komitmen organisasi itu juga menjadi faktor ya. Kemudian dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dickerson tahun 2009, ini faktor yang berpengaruh signifikan dalam membentuk sensitivitas etika auditor adalah seperti usia, gender, tingkat pengalaman, dan posisi dalam pekerjaan. Nah, itu faktor-faktor dalam yang mempengaruhi sensitivitas etika ya. Nah, kemudian faktor pengenalan dimensi moral bisa diartikan sebagai suatu penilaian terhadap kondisi yang telah dan akan terjadi dalam masyarakat. Karena banyak sekali sekarang tindakan-tindakan yang melanggar prinsip etika seperti itu. Ya. Saya contohkan lagi, tadi saya lanjutkan ya. Ini di jurnalnya Putu Purnama Dewi dari Universitas Udayana Bali, FEB Bali ya. Jadi di sini yang mempengaruhi sensitivitas etika itu ada pengalaman, orientasi etika, komitmen, dan budaya etis organisasi. Ini di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan di Provinsi Bali. Nah, contohnya ya, dalam di auditor itu memang ada beberapa hal yang memang perlu dibahas di sini karena mereka adalah sebagai ujung tombak ya. Auditor itu sebagai ujung tombak dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan juga pengelolaan keuangan BPKP. Nah, BPKP ini melakukan tugas dan tanggung jawab keuangan seperti itu. Nah, kasus-kasus yang sering terjadi dalam pemerintahan seperti dalam media ya, di korupsi Indosat Mega Media sebesar 1,3 triliun, dugaan korupsi PT Chevron, kemudian beberapa kasus yang lainnya. Yang di sini memang diperlukan adanya suatu auditor internal ya. Yang ini bisa menghadapi situasi yang dilema dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus profesional, kemudian harus independen seperti itu. Dia harus memeriksa laporan keuangannya ya. Kemudian dari kasus-kasus di Indosat, kasus Chevron ya. Ini tentang kegagalan auditor yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan etika profesional. Nah, pengalaman audit ini juga merupakan salah satu hal yang bisa berpengaruh pada sensitivitas etika. Karena dianggap memang lebih konservatif dalam menghadapi dilema etika ya, sehingga bisa menyelesaikan dilema-dilema etika ya, seperti itu. Kemudian komitmen itu juga mempengaruhi sensitivitas ya, komitmen profesional, kemudian komitmen organisasional ya, itu juga mempengaruhi sensitivitas etika. Nah, kemudian ada juga penelitian dari Supriyadi tahun 2012
Ini tentang idealisme dan relativisme pada komitmen dan sensitivitas etika auditor. Ini juga membahas bagaimana peran auditor itu untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus ya. Kemudian ada juga auditor yang memang bermasalah seperti itu. Ada juga ini tentang penelitian menguji pengaruh pengalaman, orientasi etika, komitmen, dan juga budaya etik organisasi ya. Ini juga, nah ini diperlukan adanya auditor internal yang memang mengaudit laporan keuangan sehingga kita bisa mengetahui tingkat kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh segelintir orang oknum ya. Nah, kalau dari definisinya, ini sensitivitas itu memang kemampuan dari seseorang ini dalam mengambil keputusan dan memahami nilai moral yang terkandung di dalamnya. Nah, tingkat sensitivitas dari individu itu memang berbeda-beda ya. Diukur dari situasi-situasi pada saat pelaksanaan audit. Nah, situasi itu apa saja yang berhubungan dengan kemampuannya, penggunaan waktu kerja, kemudian apakah dia mengutamakan kepentingan pribadi atau tidak, kemudian bagaimana dia memahami PABU, prinsip akuntansi yang berterima umum. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi. Kemudian selain tadi yang tentang komitmen, juga pengalaman, juga faktor orientasi, kemudian budaya etis itu juga menjadi pengaruh ya, yang pengaruh terhadap sensitivitas etika. Nah, kalau dalam buku ajar saya di sensitivitas etika auditor itu berkaitan dengan memang auditor ya. Auditor itu memang harus melaksanakan standar etika, kemudian bisa mendukung tujuan dan norma-norma secara profesional. Kemudian sensitivitas etika itu merupakan kemampuan sifat dasar etika dari sebuah keputusan. Jadi pengaruh sensitivitas etika profesi terhadap kinerja auditor ini diharapkan bisa menjalankan profesinya sebaik mungkin dan harus sensitif. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, auditor itu diharapkan bisa lebih sensitif dalam memahami masalah-masalah etika, kemudian profesi-profesi ya. Jadi mereka harus bisa melaksanakan standar etika dan mendukung tujuan normal profesional yang merupakan memang aspek komitmen profesional. Nah, kemudian komitmen yang tinggi atau dorongan dari diri seseorang itu ya, komitmen itu kan datangnya dari diri orang itu sendiri, direfleksikan dengan tingkat sensitivitas yang tinggi untuk masalah yang berkaitan dengan etika. Kemudian ini di sini kalau kita bisa memahami etika dengan baik, bisa mengarahkan sikap, kemudian tingkah laku dan perbuatan dari seorang auditor dalam mencapai hasil yang lebih baik. Atau dengan kata lain, dapat meningkatkan kinerja dari seorang auditor. Nah, nanti silahkan direview tentang sensitivitas etika profesi di channel YouTube saya ya. Oke, terima kasih. Nanti lanjut ke adlink. Apabila misalnya masih ada pertanyaan bisa di YouTube atau mungkin di adlink atau di WA group. Oke, thank you very much for your attention.